Nabi Adam mempunyai anak, dikaruniakan anak yang diberi nama Syith. Syith ibni Adam. Ini yang kemudian menjadi khalifah, menjadi penerus Nabi Allah Adam, menjadi nabi ya, yang diajari oleh Nabi Adam, diajari ilmu. Kalau mon Qabil mon elang pun. Jadi anak yang durhaka dan sudah kabur dari orang yang rusak. Tapi dari keturunannya Nabi Adam, dari Nabi Syith ini yang diangkat dari Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Nabi Adam mewasiatkan ya, banyak wasiat dan macam-macam, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu. Dan Nabi Adam mewasiatkan kepada Syith, wahai Syith, hati-hati engkau kakakmu Qabil, rojo mak semak, dia orang jahat, jangan sampai dia membunuh engkau seperti dia membunuh kakakmu dahulu yang bernama Habil. Berkembang biaklah, turun temurun, banyak anak sampai banyak. Yuk, saya katakan tadi sebelum Nabi Adam meninggal 40.000 sudah kurang lebih anaknya. Nabi Adam umurnya kurang lebih 1000 tahun. Diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 1000 tahun. Ketika awal hidup di dunia, Nabi Adam itu diperlihatkan oleh Allah. Ini Adam, anak cucumu sampai hari kiamat. Keturunannya sampai hari diperlihatkan oleh Allah. Oh, berapa miliar nih kan manusia nih. Allah perlihatkan. Dilihat ada yang bercahaya, itu para nabi-nabi, para anbiya wal mursalin, para rasul, masya Allah semuanya. Jadi yang paling mulianya tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Adam itu melihat ada satu nabi yang tidak jauh dengan dia, tapi umurnya pendek. Tanya, ini siapa? Oh, ini cucumu Daud. Dia Nabi Daud. Kata Nabi Adam, kenapa umurnya pendek? Kenapa umurnya hanya 60 tahun? Ini kok umat-umat zaman dahulu ya. Zaman-zaman Nabi dahulu itu 1000 tahun, 1500, 2000. Kenapa ini Daud kok umurnya 60 tahun? Kata Nabi Adam. Kata malaikat mengatakan, oh iya dia ditakdir oleh Allah umurnya cuma sampai 60 tahun. Kasihan orang-orang hidup di zamannya sampai ribuan tahun umurnya. Kalau begitu kata Nabi Adam, saya mau sedekah umur saya karena melihat gantengnya, melihat cahayanya Nabi Daud, saya sedekahkan umur saya 40 tahun biar genap 100, mak genap 100 umur Nabi Daud. Kata Nabi Adam, umur saya berikan kepada Daud 40 tahun biar dia lengkap 100 tahun. Diterima oleh Allah permintaan Nabi Adam, ya, diterima. Setelah Nabi Adam berumur, ya, sudah banyak cucu, sudah banyak anak, setelah berumur 960 tahun, ini kan sudah waktunya, sudah mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Adam merindukan buah-buahan yang di sorga. Ya, kan pernah dengar sorga Nabi Adam, pernah hidup di sorga. Rindu kepada buah-buahan di sorga. Nabi Adam merintahkan kepada anak-anaknya, nak, tolong cari buah-buahan di dunia ini yang mirip dengan buah-buahan. Aku rindu makan buah sorga ini. Tolong carikan. Keliling. Anaknya ini ratusan ribuan orang keliling cari buah sorga. Nah, ketika anaknya sedang patrol keliling, malaikat datang. Malaikat Jibril. Ditanya, mau kemana? Kami mau mencari buah-buahan. Ayah kami sedang merindukan. Ayah kami sekarang sedang, sudah masa tua. Rindu untuk makan buah sorga. Kata malaikat, enggak usah. Waktunya sudah habis sekarang. Ini saya bawa kain kafan dari sorga, ayahmu akan segera meninggal. Didatangi oleh malaikat. Ya, saat itu Nabi Adam biasa berdialog dengan malaikat, ketemu malaikat Jibril, ketemu malaikat Israel. Datang malaikat dan mengatakan, Adam, sekarang waktumu untuk kembali kepada Allah. Waktu mangkat pun kau kuburan. Kata Nabi Adam, loh, kok kesusu? Belum, ini masih bukan waktunya. Umur saya kan 1000 tahun. Iya, tapi kan dulu kau pernah sedekah umurmu 40 tahun untuk cucumu Daud. Sekarang sudah umurmu 960. Bejenalah setia. Sudah waktumu engkau kembali. Tidak, kata Nabi Adam. Itu karena kejadiannya sudah lama. Ya. Kejadiannya Nabi Adam itu ngasih umur kepada Nabi Daud sudah lama, sudah ratusan tahun. Nabi Adam lupa. Dilupakan oleh Allah, lupa. Kata Nabi Adam, tidak, saya enggak pernah ngasih umur saya sama orang. Mati nih, urusan mati nih. Saya enggak pernah cekcok dengan malaikat. Kalau kita malaikat agar bertabaran. Kalau Nabi Adam, saya tidak mau mati, umur saya masih kurang 40 tahun, kata Nabi Adam. Ini bukan waktunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat.
untuk menjadi saksi kalau Nabi Adam telah ngasih umurnya kepada Nabi Daud. Kau berjanji memberikan umurmu kepada Nabi Daud. Ini malaikat saksi. Iya Adam, kau ngasih umurmu 40 tahun untuk cucumu Daud. Kata Nabi Adam, tetap saya enggak terima dan saya enggak merasa. Lupa. Karena itu akhirnya anak cucunya Nabi Adam ini banyak serupahan. Karena mulai dari Nabi Adam yang lupa itu turun temurun kita ya, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa. Ya, karena dari sana kejadian pertamanya Nabi Adam lupa. Cek lupa ongku beni lupa. Ya, lupa ongku dan dia merasa tak terima Nabi Adam. Enggak kok tak mati ya. Pokok kurang 40 tahun. Pokoknya kurang 40 tahun. Akhirnya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kata Allah, sudah malaikat tambahkan umurnya 40 tahun, genapkan 1000 dan aku kata Allah yang memberikan umur kepada Nabi Daud, tetap Nabi Daud diberikan umur sampai 100 tahun. Tapi dari aku kata Allah Subhanahu wa taala itu umur yang aku akan berikan kepada Nabi Daud. Akhirnya sampai genap 1000 tahun Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Terus yang melanjutkan perjuangannya Nabi Allah Adam, yang melanjutkan syariat ini, agamanya ini, menyembah kepada Allah, mengajak tauhid, saya katakan tadi Nabi Allah Syith alaihi salam. Ya, ini yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dalam riwayat Nabi Allah Syith ini, Syith ibni Adam pergi ke suatu daerah, suatu desa atau tempat dinamakan desa Firdaus. Nah, di situ dia dengan anak cucunya, di situ dia mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak berbuat kebaikan, mengajarkan ilmu. Dibuat tempat dengan anak cucunya orang-orang yang dia ajarkan ilmu agama. Sebagai pengajian dia. Nah, pada kirin kan pada pengajian, dia mengajak anak cucunya berbentuk di situ. Di mana Nabi Allah Adam dikuburkan? Dimakamkan? Riwayat yang menyebutkan itu dikuburkan di Gunung Nut. Gunung tempatnya pertama Nabi Allah Adam turun. Itu menurut riwayat di India. Gunung itu di India. Nabi Adam dimakamkan di sana. Ini riwayat. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam itu dimakamkan di situ, cuman setelah hampir terjadi banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh, kan akan banjir dunia ini, akan hancur semuanya kecuali yang ada di atas kapal Nabi Allah Nuh. Itu Nabi Allah Nuh menggali makam Nabi Allah Adam. Nabi itu tidak dimakan oleh tanah jasadnya, utuh. Nabi Adam dan ibu kita Siti Hawa digali oleh Nabi Allah Nuh, makamnya lalu ditaruh di peti, dibawa di atas kapal. Makamnya Nabi Adam dengan Siti Hawa diambil dua-duanya, ditaruh di atas peti, dibawa di atas kapal ketika terjadi banjir bandang tersebut di dunia yang hancur saat itu. Nah, setelah banjir itu surut, setelah mereka kembali ke dunia, dimakamkan itu di Palestina. Sekarang di Masjidil Aqsa. Di situ riwayat menyebutkan disitulah makamnya Nabi Allah Adam dan ibu kita Siti Hawa. Ini riwayat. Ada riwayat lain yang mengatakan dimakamkan di Jabal Abi Qubaish di Makkah. Nah, Nabi Adam meninggal dan dimakamkan atau ditanam di Jabal atau Gunung Abi Qubaish. Ya, banyak riwayat. Yang jelas zaman itu belum ada HP, belum ada yang ngerekam. Nah, tapi ini riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ya, dari beberapa riwayat. Dimakamkan di Mekah. Dari anaknya Nabi Allah Adam yang bernama Nabi Syith, inilah nanti akan turun akan lahir banyak para nabi-nabi. Di antaranya Nabi Allah Idris alaihi salam. Cucunya daripada Nabi Allah Syith ibni Adam alaihi salam. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, bisa hadir majelis terus insyaallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bukan sekedar cerita, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya ya. Nabi Adam adalah orang tua kita, bapak kita, leluhur kita. Kita ambil hikmah daripada kejadian-kejadian ini ya. Mudah-mudahan kita semua keturunannya Nabi Allah Adam mendapat Nabi Allah Syith alaihissalam ya.
Jangan sampai ada yang keturunannya Qabil, ya, orang-orang yang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya ajwadal ajwadin. Allahumma barik fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma barik fil hadirin. Allahumma barik fi Ustaz Mastur Zaini. Allahumma barik fi man yasma' hadzal majlis ya arhamar rahimin fi ayyi makan fi ayyi arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka sayyidina maulana Muhammad wa ibadika as-salihun wa na'udzu bika mimma sta'atika minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina maulana Muhammad wa ibadika as-salihun wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين